Ini gawat guys. Belum sampai 1 bulan Bursa Efek Indonesia telah melakukan 2 kali trading halt. Berdasarkan data hingga tanggal 8 April tahun 2025, 2 trading halt terkonfirmasi terjadi pada tanggal 18 Maret tahun 2025. Penurunan lebih dari 5%. Dan tanggal 8 April tahun 2025, penurunan lebih dari 8%. Coba kita analisis lebih mendalam tentang penyebabnya. Apakah kurangnya kepercayaan terhadap Prabowo menjadi faktor utama atau mungkin ada faktor pendukung lainnya? Termasuk apakah kurangnya kepercayaan terhadap Prabowo menjadi faktor utama? Konteks era Prabowo vs era Jokowi. Di era Jokowi, trading halt seperti yang terjadi pada Maret tahun 2020 jelas dipicu oleh faktor eksternal yang luar biasa, yaitu pandemi global COVID-19. Kepanikan investor saat itu bersifat universal, memengaruhi bursa saham di seluruh dunia, termasuk IHSG. Akibat ketidakpastian ekonomi global, lockdown, dan gangguan rantai pasokan. Di sisi lain, di era Prabowo trading halt tidak memiliki kejutan global sebesar pandemi. Volatilitas pasar yang memicu halt pada 2025 lebih banyak terkait dengan kombinasi faktor domestik dan sentimen investor terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo. Meskipun ada elemen global yang turut berperan. 1. Ketidakpastian kebijakan ekonomi dan fiskal. Program makan bergizi gratis atau MBG. Salah satu kebijakan unggulan Prabowo yang diperkirakan menelan biaya 28 miliar dolar per tahun. Sekitar 420 triliun rupiah, menjadi sorotan utama. Investor khawatir program ini akan memperlebar defisit anggaran, terutama karena pemerintah belum menunjukkan sumber pendanaan yang jelas dan berkelanjutan. Defisit APBN yang dilaporkan mencapai 31,3 triliun rupiah per Februari tahun 2025 memperkuat kekhawatiran ini. Ketidakjelasan fiskal ini kontras dengan era Jokowi, di mana kebijakan besar seperti infrastruktur didukung oleh strategi pendanaan yang lebih terukur, meskipun juga kontroversial. Peluncuran Danantara, yang melibatkan Bank BUMN untuk mendanai proyek-proyek besar, memicu kekhawatiran akan risiko kredit macet. Skema pendanaan 400 triliun rupiah untuk 80.000 koperasi desa dianggap berisiko tinggi oleh pasar, terutama karena kurangnya transparansi dalam pengelolaannya. Ini berbeda dari era Jokowi, di mana proyek BUMN seperti infrastruktur lebih terstruktur, meskipun juga pernah memicu volatilitas. Penerimaan pajak turun hingga 30% pada Januari-Februari tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menambah tekanan pada fiskal, memicu persepsi bahwa pemerintah Prabowo kesulitan menjaga stabilitas keuangan negara. Tidak seperti era Jokowi yang berhasil meningkatkan rasio pajak meski di tengah pandemi. 2. Kurangnya kepercayaan investor terhadap Prabowo. Pernyataan kontroversial. Prabowo pernah menyebut pasar saham sebagai perjudian dalam pidato pada Desember tahun 2024, yang memicu reaksi negatif dari pelaku pasar. Pernyataan ini mencerminkan sikap yang dianggap anti pasar. Berbeda dengan Jokowi yang cenderung pro-investasi dan sering menggaungkan narasi stabilitas ekonomi. Sikap ini memperburuk sentimen investor, terutama asing, yang sudah skeptis terhadap arah kebijakan Prabowo. Pasar awalnya menyambut Prabowo dengan euforia. IHSG sempat mencapai 7.900 pada Oktober tahun 2024, karena pasar mengira ia akan melanjutkan kebijakan Jokowi. Namun, perubahan arah yang drastis, seperti pelibatan TNI dalam program ekonomi serta revisi UU TNI yang memperluas peran militer, menimbulkan keraguan tentang komitmennya terhadap teknokrasi dan pasar bebas. Ini kontras dengan Jokowi, yang meskipun otoriter dalam beberapa aspek, tetap mempertahankan citra pro-bisnis. Isu pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Maret tahun 2025, meskipun telah dibantah, menciptakan ketidakpastian politik. Kehilangan figur kredibel seperti Sri Mulyani, yang dianggap jangkar stabilitas fiskal di era Jokowi, memperparah persepsi bahwa pemerintahan Prabowo kurang kompeten dalam pengelolaan ekonomi. 3. Sentimen global dan capital outflow. Tekanan global, seperti kebijakan tarif Donald Trump yang mulai berlaku pada April tahun 2025,
memengaruhi negara berkembang, termasuk Indonesia. Investor asing melakukan rebalancing aset, menarik dana dari pasar saham Indonesia ke aset yang lebih aman seperti emas atau obligasi Amerika Serikat. Net sell asing pada tanggal 18 Maret tahun 2025 mencapai 2,48 triliun rupiah, menunjukkan capital flight yang signifikan. Goldman Sachs dan Morgan Stanley menurunkan peringkat saham Indonesia dari overweight ke market weight pada awal 2025, dengan alasan risiko fiskal yang meningkat akibat kebijakan Prabowo. Ini mempercepat aksi jual asing, sesuatu yang juga terjadi di era Jokowi. Misalnya di tahun 2018 akibat krisis Turki. Tetapi dampaknya lebih terasa di 2025 karena faktor domestik yang memperburuk keadaan. 4. Deflasi dan pelemahan daya beli. Indeks harga konsumen atau IHK mencatat deflasi 0,48%, MTM, dan 0,09%, YoY, pada Februari tahun 2025, menandakan pelemahan daya beli masyarakat. Ini berbeda dari era Jokowi, di mana inflasi terkendali meski ada tekanan pandemi. Deflasi ini menekan emiten yang bergantung pada konsumsi domestik, seperti retail dan perbankan, memicu aksi jual saham big cap, terutama BUMN perbankan yang menjadi penopang IHSG. Apakah kurangnya kepercayaan pada Prabowo adalah penyebab utama? Kurangnya kepercayaan terhadap Prabowo memang menjadi faktor kunci, tetapi bukan satu-satunya penyebab. Pernyataan anti pasar, kebijakan populis tanpa mitigasi risiko, MBG, dan antara, dan ketidakpastian politik menciptakan persepsi bahwa Prabowo tidak pro-investor. Ini berbeda dengan Jokowi, yang meskipun menghadapi krisis global, mampu menjaga kepercayaan melalui komunikasi yang lebih terukur dan teknokratis. Selain itu tekanan eksternal seperti tarif resiprokal AS dan volatilitas global juga berperan besar. Penyebab utama tampaknya adalah interaksi antara kebijakan domestik yang kontroversial dan sentimen global. Di era Jokowi, faktor eksternal seperti COVID-19 diatasi dengan respons domestik yang relatif stabil. Di era Prabowo, kelemahan domestik, fiskal dan kepercayaan memperparah dampak global, membuat IHSG lebih rentan. Berbeda dengan era Jokowi yang didominasi faktor eksternal, di era Prabowo, kelemahan domestik menjadi pemicu utama yang memperbesar dampak global. Kurangnya kepercayaan pada Prabowo memang signifikan, tetapi tidak berdiri sendiri. Ini adalah akumulasi dari kebijakan, komunikasi, dan konteks pasar yang lebih luas.